Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pada hari ini Senin 26 Desember 2022, kita merayakan pesta Santo Stefanus Martir pertama, hari kedua dalam oktav Natal. Menu sabda kita menurut Kisah Para Rasul bab 6 ayat 8-10, dilanjutkan bab 7 ayat 54-59. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus. Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Saudara-saudariku yang terberkati, Stefanus adalah satu dari ketujuh diakon yang dipilih langsung oleh para rasul untuk melayani jemaat di bagian karya amal dan karitatif. Di antara ketujuh diakon itu, Stefanuslah yang paling menonjol dalam keutamaan, kepribadian, dan kekudusannya. Ia penuh iman dan Roh Kudus, dan ia mengadakan banyak mukjizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Stefanus juga orang yang pandai berbicara. Ia tidak takut bersoal jawab untuk membela Tuhan dan kebenaran ajaran Yesus Kristus. Dalam bersoal jawab atau debat, Stefanus selalu meyakinkan dengan jawaban-jawaban yang benar yang membuat lawan-lawannya marah, tersinggung, dan tak berdaya. Karena tidak mampu mengalahkan hikmat Stefanus, maka anggota Sanhedrin atau Mahkamah Agama menggunakan kuasa mereka untuk menyingkirkan Stefanus, menjatuhi hukuman rajam kepadanya. Saudari-saudaraku yang terberkati, pada awalnya, pesta yang kita rayakan pada hari ini, pesta kemartiran Santo Stefanus, terlihat seperti menanggalkan dan mengabaikan sukacita Natal. Pesta ini seperti meredam kegembiraan Natal yang baru saja kemarin kita rayakan Natalnya. Tetapi sesungguhnya, pesta kemartiran Santo Stefanus justru menambah kemegahan dan kemuliaan dari perayaan Natal yang kemarin kita rayakan. Sebab Stefanus berani mempertaruhkan hidupnya demi Tuhan Yesus yang ia imani dan wartakan sebagai juru selamat. Saudari-saudaraku yang terberkati, beriman kepada Tuhan Yesus yang kemarin kita rayakan dalam perayaan Natal berarti juga siap mempertahankan iman, memperjuangkan iman yang dibenarkan dalam perbuatan baik dan penuh amal kasih setiap hari. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Allah Bapa Maha Kasih, kami merayakan kelahiran surgawi Santo Stefanus yang rela dan berani mendoakan para penyiksanya. Semoga kami meneladan kemartirannya dan Kau mampukan mempertahankan iman, bahkan di tengah masa-masa sulit hidup kami sekalipun. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah Yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.